Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Januari 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada Four of Pentacles di sana, berikut ada energi dari Three of Cups, kemudian ada energi dari Five of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Three of Swords, dan berikutnya ada energi dari The Hierophant reverse ya. Berikutnya di sini ada energi dari The Lovers. Ini tuh seseorang yang kayak udah pakai hati banget sama kamu ya, sudah pakai perasaan cinta banget sama kamu di situ. Ini tuh nampaknya beraroma cinta segitiga dah ya, atau ini bisa cinta bersegi-segi nih, atau ini tuh boleh ternyata relationship kalian masih di dalam level ini teman tapi mesra, friend with benefit ya, hubungan-hubungan casual kayak gitu loh ya, bisa-bisa ini di sana modelnya. Jadi yang kayak bahwa untuk benar-benar kesetiaan nampak-nampaknya tidak bisa didapat di sini. Untuk soal komitmen tidak bisa didapat, terutama itu tuh dari kamunya. Kamu nggak bisa ngasih komitmen kepada si seseorang ini. Tetapi walaupun demikian, memang Mari tahu ya bahwa kamu masih mau tetap kayak mengusahakan yang terbaik dengan kepada si dia. Ya misalnya gini ya, walaupun katakan kamu tidak bisa menikahi dia misalnya, tetapi misal kamu mau nih ngebantuin dia soal finansial, seperti itu ya, kamu masih tetap mau bekerja sama dalam hal bisnis bersama dengan si dia, nah gitu ya, kayak kamu juga nggak sepele gitu aja. Mari lihat, kamu nggak sepele kepada si seseorang ini gitu loh. Jadi kalau kayak ngedate-nya kamu dengan dia, ya bukannya makan pecel lele di pinggir jalan gitu ya, tetapi kamu mau traktir dia makan ke resto mahal. Nah seperti itu ya, bantu-bantuin dia apalah yang bisa kamu bantu, kamu mau bantu seperti itu ya. Nah jadi kayak tidak disia-siain juga si dianya. Jadi kayak bukan hanya sebatas, wah gue mau senang-senang aja sama dia, gue mau happy-happy saja dengan dia. Oh enggak, gitu ya. Kamu juga investasi, mari lihat ya, di dalam relationship kalian berdua ini gitu ya. Tetapi tadi kesetiaan, mari lihat kayak nggak bisa, maksudnya kesetiaan menjadikan dia satu-satunya dalam hidupnya kamu. Boleh-boleh ya kamu juga nggak mau seperti itu ya, kamu belum mau memutuskan untuk berkomitmen terikat dengan si dia, menjanjikan kayak masa depan yang dengan konsep rumah tangga kah atau apakah. Nah seperti itu kamu masih belum mau. Nah tetapi apabila ternyata kalian ini tuh sudah married, katakan gitu ya, katakan apabila kamu sudah married dengan dia, nah ya begitu juga kalau untuk dia menjadi satu-satunya suamimu, satu-satunya istrimu, bisa-bisa kamu belum mau di sini. Mari nampak ya. Atau kalau dia adalah orang yang berikutnya masuk dalam dunia percintaannya kamu, meninggalkan pasangan sahnya kamu, kemudian untuk bersama dengan dia, kamu nggak mau. Jadi energi Capricorn yang Mari tarik ini memang energi Capricorn yang pasang dua, minimalnya ya, minimalnya kamu itu tuh orang pasang dua. Jadi kayak yang pilihan hidupnya kamu, atau jangan-jangan ini juga bercerita tentang takdir ya, bisa-bisa aja sih ya. Jadi yang kayak ya memang hidupnya kamu itu tuh selalu jalan dengan dua orang paling sedikitnya gitu loh. Dan yang iyanya kamu mampu, itu pula menurut kamu mampu, menurut kamu bisa. Jadi ibaratnya kayak melakukan tindak menjalani hubungan seperti ini, itu tuh kayak kamu memaksakan diri gitu ya. Kamu hanya kayak dengan konyolnya mau coba-coba seperti ini, enggak. Malah kayak ada rasa percaya diri ya, ada rasa percaya dirinya kamu bahwa
ya kamu bisa adil, ibaratnya kayak gitu. Kamu bisa adil, kamu mampu, kamu kuat, kamu sanggup jalani dengan 2 orang sekaligus gitulah di sana ya. Yang dimana lagi nih pede-pedenya kamu, dua-duanya bisa kok aku senengin, bisa kok aku gembirakan gitu loh ya. Jadi kamu di sini tuh bukan di level yang kayak aku punya banyak pacar supaya kalau aku banyak pacar banyak nih yang ngasih duit sama aku, banyak nih yang mau sayang sama aku, banyak nih yang mau peduli sama aku. Enggak, malah energinya kamu bukan kayak gitu, tapi energinya kamu justru jadi kayak seperti provider ya. Ini terutama kalau kalian laki-laki gitu loh. Jadi kayak kamu ngerasa, aku mau cari orang yang untuk aku nafkahi. Malah kamu bisa gitu ya. Aku nyari orang yang mau aku nafkahi kok, bukan untuk menafkahi aku gitu. Aku duitnya banyak, kerjaannya aku bagus misal. Bisnisnya aku jalan kok gitu ya. Nah, di situ. Atau kalau kamu pun perempuan gitu loh. Kalau kamu perempuan bisa-bisa aja ya energi maskulinnya kamu dalam sebuah hubungan memang kuat gitu loh. Jadi kamu bukan yang kayak perempuan mie gitu ya, yang mau kayak diperlakukan hanya seperti putri raja. Tapi kamu bisa di sini tuh berperan sebagai permaisuri gitu ya. Kalau permaisuri itu kan dia juga punya power kan. Bisa gitu kamu. Bisa gitu, mari lihat. Jadi yang kayak oke lah, kamu mungkin bukan jadi provider untuk menafkahi laki-laki misalnya. Tetapi kayak kamu merasa mampu gitu. Kamu bisa tanda petik ya, merawat 2 laki-laki sekaligus. Kamu tahu cara berperan sebagai seorang wanita itu tuh kayak gimana. Bisa di situ kamunya. Jadi kayak seolah-olah aku dengan orang lain aku mau memberikan manfaat gitu. Bukan hanya sekedar mau menerima bukan hanya mau sekedar mengambil manfaat dari orang, memanfaatin orang lain. Tapi di situ ada take and give-nya kamu yang setidaknya saat sekarang ini tuh kamu rasa ini take and give-nya imbang, adil. Mereka kasih aku juga bakal kasih ke mereka. Fair play. Maksudnya kamu di situ. Ya. Di sana. Gitu. Nah, tetapi semantap-mantapnya kamu, sepaten-patennya kamu rasa, kemampuannya kamu menjalani hubungan dengan si dia seperti itu, si dianya mah mari lihat goyang-goyang juga tuh bos. Ya dia tuh kayak kelihatan, aku nggak mau lah kalau kamu ada pasangan lainmu. Ya aku kan maunya ya akulah satu-satunya gitu loh. Atau kalaupun dia mau berkompromi, tetapi dia yang lebih prioritas gitu loh. Kalau yang lain itu tuh udahlah, kamu kayak ibaratnya pakai istilah pakai buang kalau orang lain. Tapi kalau dia yang utamanya, dia yang terspesialnya, dia yang teristimewanya, paket komplit ya. Paket premium maunya dia tuh paket premium di matanya kamu gitu loh. Segitu paling jauh komprominya dia. Tapi kalau bisa aku cuma satu-satunya aja gitu. Jadi kalau kamu kayak misalnya kamu deket sama dia, jalan sama dia, bersama dengan dia, kemudian kamu juga milih bersama dengan yang lain, patah hati, sakit hati dia bos gitu. Cemburu dia, nggak bisa dia gitu, nggak bisa. Tapi ya kalau tanpa kamu juga dia nggak enak juga ya, nggak bisa juga dia. Jadi itu tuh ya patah hati mah patah hati, sakit hati mah sakit hati, kecewa mah kecewa, sedih mah sedih. Tapi kemudian dia bisa aja tuh, ya udahlah aku simpen aja. Soalnya kalau kemudian dia kayak mau ngehebohin kamu, nanti kamu juga makin pergi. Nanti kamu nggak bisa bersama dengan dia lagi. Makanya di sini tuh dia bisa nggak mau ngehebohin kamu lah. Gitu ya. Dia telan aja sendiri sudah. Gitu. Biar tetap bisa kuat dia jalani dengan kamu. Biar tetap betah kamu jalani dengan dia. Nah gitu. Orang ini tuh pun takutnya nih kehilangan kamu. Takut seperti itu. Karena ya
Satu, memang dia ada perasaan cinta sama kamu. Betul, dia ada rasa cinta. Dan ya kemudian ya tadilah, karena kamu datang memang memberikan manfaat gitu kan, memberikan faedah gitu loh. Ada kamu bisa berfungsi dengan baik gitu ya, sebagai kekasihnya, sebagai seorang kekasih gitu ya. Misalnya jadi ya kamu kayak masih mau ngasih waktunya kamu sama dia. Karena ingat tadi ya, Mari bilang kan kamu memang di sini tuh posisinya ikutan memberi. Kamu kan di sini tuh posisinya ya memang kamu juga ngasih gitu ya. Ya kan enak, bisa dikasih bisa diberi, nah, gitu. Enak menurut dia, jadi dia nggak mau lah lepasin itu gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu menafkahi dia ya, wah, uang dari kamu itu kan penting itu. Oh ini ya, ini cerita tentang uang ini untuk beberapa gitu loh. Jadi ya setidaknya adalah modal tambahan hidupnya dia gitu ya, untuk bisa makan dengan baik gitu ya, tidur dengan pulas, jadi nggak begitu mumet lagi, misalnya kayak mikirin cicilan gitu ya, kontrakan apartemen misalnya. Nggak gitu mumet lagi karena ada suntikan bantuan ya, subsidi dari kamunya. Kan gitu dianya. Timbang-timbang dia capek lagi kerja, kalau ada beberapa di sini tuh bisa aja dia sudah kamu manjain gitu ya, kamu udah manjain dia dengan nafkah gitu ya, yang katakan di situ tuh cukup lah minimal. Jadi dia aku nggak mau kerja, atau aku nggak tahu kerja mau apa ya. Kalau tetap dengan kamu kan jadi nggak mumet-mumet lagi mikirin kayak gimana membeli beras untuk besok, seperti itu ya. Jadi support dari kamu menurut dia ini penting. Atau misalnya yang kayak waduh, nanti kalau kalian ini partner bisnis loh ya, dari kamu dia banyak dapat keuntungan bisnis gitu. Nah jadi kan dia mikir nanti kalau dia pisah sama kamu terganggu dong nanti laju bisnisnya dia gitu ya, terusik nanti gitu loh. Apalagi kalau kamu memegang peranan penting dalam bisnis ini, nah kan bahaya, nanti pundi-pundi uangnya dia juga goyang ini kalau dia nggak tetap terkoneksi sama kamu, bisa di situ ya. Jadi yang kalau Mari nampak ya dari sisi kebermanfaatannya kamu dalam hidupnya dia, itu yang nanti akan menjadi pertimbangannya dia gitu. Untuk udah aku telan-telan aja lah dulu, aku rasakan aja sendiri lah gitu, rasa cemburu ini, rasa sakit hati ini, rasa kecewa ini, rasa takut ini gitu, aku telan sendiri aja gitu. Karena seburuk-buruknya bersama dengan kamu bisa aja masih lebih buruk lagi kalau tidak dengan kamu gitu loh. Di sana dia kayak tidak yakin ya bahwa di luar sana melalui orang lain atau dengan usaha sendiri hidupnya dia itu tuh bisa lebih baik lagi kalau dibandingkan dengan ketika dia bersama dengan kamu. Dia tidak yakin itu gitu. Jadi makanya Mari bilang itu jangan-jangan orang ini tuh bisa aja memang sudah banyak keterikatannya dia ya sama kamu gitu. Atau mungkin kayak misalnya kamu itu tuh seseorang yang penting gitu ya, pengen juga ini dapat privilege gitu lah ya, kan keren ya bisa pacaran sama orang kayak kamu, entah apalah statusnya kamu ya, entah kamu mungkin influencer kah, seleb misalnya kamu ya, seleb, orang populer misalnya. Nah di sana ya, atau kamu mungkin jabatannya tinggi gitu ya, jadi kamu bisa kayak membackup dia gitu di sana ya. Jadi kayak nggak mau kehilangan privilege ini. Memang dia bisa-bisa aja kayak udahlah, aku persiapin diriku bahwa hubungan dengan Capricorn tidak akan mungkin
menjadi sebuah bentuk pernikahan yang seperti pernikahan-pernikahan itulah ya, yang monogami gitu ya. Ini pasti ya model hubungannya pernikahan poligami. Ya udahlah, aku terima. Nah, seperti itu dianya. Nah, kalau tidak bisa, kalau kalian ini lagi pacaran, ya kalau tidak bisa menikah dengan kamu, ya udahlah jadi pacarnya kamu aja nggak apa-apa, gitu. Selama itu tadi benefit yang dia bisa terima dalam relationship kalian berdua ini masih bisa untuk dia terus terima. Nah, gitu ya. Seburuk-buruknya dengan kamu ternyata masih lebih baik jika dibandingkan dengan tanpa kamu. Nah, seperti itu posisinya. Jadi ini bisa dia dalam keadaan kompromi habis-habisan gitu. Jadi mungkin boleh-boleh beberapa yang pakai prinsip apa itu ya, semua ada harganya. Wah, gitu ya. Tidak ada di sini tuh dalam hidup itu tuh yang cuma-cuma. Tidak ada kesempurnaan dalam kebahagiaan. Ada aja itu tantangannya, ada aja tuh kurangnya. Atau ya tadi tidak ada yang cuma-cuma. Berarti ada konsekuensi di situ. Dan konsekuensi ini tuh ya mau nggak mau harus diterima gitu loh. Jadi bukan hanya kayak sisi manisnya aja yang boleh didapatkan dengan kamu, tetapi sisi pahitnya juga itu tuh sudah menjadi sebuah paket komplitnya ya. Nah, di situ kalau mari nampak. Jadi ya, untuk sementara waktu ini tentu ya, maupun dia nangis ya, maupun dia sedih, maupun dia menunjukkan kekecewaannya ke kamu, gitu ya. Nah, tetapi dia lebih memilih udahlah nggak usah, nangisnya nangis di kamar aja, sedihnya mah sedih sendiri aja, kecewanya mah kecewa aja. Kalaupun mau dicurhatin bukan ke kamu curhatannya, tetapi ya ke siapa kayak gitu ya, ke siapa, pokoknya jangan kamu dengar, kamu jangan tahu. Nah, seperti itu ya. Kalau keinginan namanya kalau orang lagi sakit hati ya, aku tinggalin gitu. Nah, tapi itu tuh hanya bentuk dari ekspresi sebentar saja sih, gitu ya. Kalau misalnya dia kayak sempet ngeblokir kamu, sempet ngejauhin kamu gitu ya, itu tuh hanya tindakan sebentar aja gitu. Wah, buktinya ini nanti di akhir bulan Januari ini tuh dia sendiri yang deket ya, atau kemudian ketika kamu colek langsung dia merespon, langsung dia menyambut kamu dengan baik gitu, walaupun sambil membawa hati yang ketar-ketir juga ya, yang kayak tersayat sembilu juga gitu ya. Seperti itu kalau mari lihat ya. Jadi sepanjang kamu masih mau sama dia, maka dia juga akan memilih untuk mau sama kamunya gitu kalau mari lihat. Oke, baik Capricorn. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn sendiri, Gemini, kemudian Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Virgo, energi dari Taurus, kemudian ada energi dari Taurus, itu energi dari Libra, dan energi dari Cancer ya, menutup pembacaan kita kali ini. Baik, itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.